Malam untuk Bapak dosen kita, Bapak Rizky, yang kami hormati. Di sini saya memperkenalkan diri, nama saya Farhan Vila Fidudin, dan kami dari kelompok 6 ingin memperlihatkan hasil kerja kami berempat. Di sini dari kelompok 6 terdiri dari Arizal Imanuddin dan Farhan Vila Fidudin, saya sendiri, Johannes van Basten, dan Javier Stopakoras. Yang pertama ada langkah proses pengerjaan tugas. Di sini pembagian tugas terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada mengumpulkan dan menentukan ide. Di sini seluruh anggota terlibat dalam pengumpulan dan menentukan ide. Dan yang kedua ada membuat mind mapping. Yang membuat ini adalah Arizal Imanuddin dan Javier Stopakoras. Dan ada yang membuat what to say, saya sendiri, Farhan. Yang keempat ada membuat advertorial, yaitu Johannes van Basten dan saya, Farhan Vila. Yang kelima ada membuat gambar, yaitu Arizal Imanuddin, dan membuat laporan PowerPoint Javier Stopakoras. Dan yang terakhir membuat laporan pengerjaan Word, yaitu Johannes van Basten, dan upload PowerPoint dan Word di link Google Drive dan dikumpulkan di ketua kelas. Next up. Di sini juga ada waktu pengerjaan tugas. Ada tempat kita berempat ngerjain tugas ini di salah satu angkringan di daerah Kalimulia, dan tempatnya tepat dan tanggal 22 November 2020 jam 14.00 sampai dengan selesai. Yang ketiga ada proses pengerjaan. Pertama mengumpulkan tugas dan menentukan ide. Yang pertama sepatu gunung super ringan. Yang kedua ada helm masa depan atau smart helm. Dan yang terakhir ada jaket transparan. Di sini kami berempat mensepakati untuk memilih helm masa depan atau smart helm. Dan yang B membuat mind mapping. Pertama menentukan konsep mind mapping, dan yang kedua sharing dengan seluruh kelompok untuk topik dan subtopik. Yang ketiga ada membuat mind mapping dengan aplikasi dan diekspor ke PDF dan menguploadnya ke PowerPoint. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Javier Stopakoras. Silakan Javier. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping produk apa yang kita buat. Produk yang kita buat adalah smart helm. Smart helm ini kita desain semodern rupa, sebagus mungkin, dan mengikuti pada era modern ini. Dari segi desain, kita membuat desain ini sefuturistik mungkin agar terlihat mantep dan keren. Dan warna dari desain ini tentunya bervariasi dari gambar yang kita buat. Pada contoh di sini adalah logo SH, itu kita buat 3D supaya gambarnya lebih terlihat dan lebih menonjolkan dari si nama helm tersebut. Dan tentunya walaupun futuristik banyak fitur, kita tetap mengadopsi fitur sportinya, desain sportinya. Target kita mau kemana sih? Target kita ada 2 orang atau 2 manusia. Yang pertama adalah orang remaja. Targetnya adalah umur 17 sampai 24 tahun. Dan kedua adalah orang dewasa umur dari 24 tahun sampai 34 tahun. Bahan yang kita buat sebenarnya bahan apa sih? Di sini bahan yang kita buat banyak. Dari segi visor kita menggunakan visor polikarbonat, dan dari strapnya kita menggunakan quick buckle, di mana quick buckle ini sudah terkenal bagusnya dan mudahnya. Dan dari busa kita menggunakan batok polipropilen, dan dari
Bahan helm itu sendiri menggunakan fluorokarbon, di mana fluorokarbon ini sudah terkenal ringannya, bagusnya, dan tentunya tidak mudah rusak. Dari segi manfaat apa aja sih? Tentunya di sini kita membuat helm tidak sembarangan membuat helm, tapi kita memikirkan dari segi manfaatnya. Yang terutama adalah bisa melancong lewat aplikasi. Nah, di helm ini sudah tertanam fitur GPS, tentunya bisa melacak aplikasi. Jadi ketika helm gitu di mana gitu bisa dilacak. Dan helm ini sudah standar nasional Indonesia, tentunya SNI. Di mana helm yang beredar di pasaran sekarang yang resmi itu adalah helm SNI. Tentunya smart helm ini sudah SNI. Yang ketiga, kalau pakai helm ini auto ganteng, pastinya dong ganteng. Tidak mungkin jelek pakai smart helm. Dan keempat, yang tentunya aman dan nyaman dipakai. Helm ini tentunya aman dan nyaman dipakai, tidak mungkin helm ini tidak aman dan nyaman. Kita masih memikirkan dari segi keamanan dan nyamannya. Dan tidak pusing ketika dipakai. Kita membuat helm ini dengan target tertentu, remaja, dewasa, dengan umur tertentu, dan memikirkan segi kepresisiannya untuk si remaja atau dewasa tersebut pakai. Jadi tidak pusing. Kalau fiturnya apa aja sih? Fiturnya kita banyak nih. Fitur terutama adalah ada fitur mikrofon, tentunya untuk komunikasi, entah ke teman, entah ke handphone, atau kemana. Kedua ada fitur GPS. Dan tentunya fitur GPS ini melacak posisi helm kita itu berada di mana. Ketiga ada anti-theft. Anti-theft ini pengaman tambahan untuk helm kita. Walaupun ada GPS, tapi kalau tidak ada pengaman tambahan itu bisa saja hilang. Dan keempat ada karbon. Tentunya ini sebuah fitur karena karbon ini bahan yang memang digunakan untuk helm-helm bagus dan tentunya untuk smart helm ini. Dan terakhir ada Bluetooth. Bluetooth ini fungsi fiturnya ini untuk mengkonekkan ke smartphone, jadi saling berhubungan nantinya. Target pemasaran kita kemana aja sih? Karena smart helm ini adalah smart helm di era modern, helm di masa depan, tentunya kita memanfaatkan media-media digital dan event-event yang tentunya masih nyambung dengan helm ini. Dari media kita memanfaatkan online shop, sosial media, dan iklan TV. Eventnya apa aja sih? Eventnya kita memanfaatkan event balapan, yang tentunya balapan itu menggunakan helm itu sangat wajib kan. Jadi saling berkesinambungan. Dan kedua ada pameran smart helm ini nantinya akan dipamerkan di acara-acara besar. Oke. Kedua ada yang C, membuat what to say. Mengumpulkan semua ide yang berhubungan dengan helm, teknologi, kenyamanan, masa depan. Habis itu kita menyambungkan kata-katanya. Contoh what to say itu seperti ini. Nah, SH smart helm. Helm ini berhubungan langsung dengan kuat tentunya. Helm ini pasti kuat. Bluetooth berhubungan dengan speaker dan mikrofon. Mikrofon tentunya untuk menyambungkan speaker dan mikrofon untuk saling berhubungan itu harus adanya koneksi. Koneksi itu apa? Koneksi itu kita sambungin dengan Bluetooth. Nah, ini di sini juga ada segi aman. Aman itu apa? Nah, aman itu kita sambungkan dengan GPS untuk melacak si helm tersebut. Nah, di sini ada ide helm masa depan. Gaya penyampaian kita adalah hiperbola. Konsep atau gagasan dari helm ini. Helm ESA adalah helm yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan di masa depan dengan teknologi yang menggunakan Bluetooth dan wireless dapat terkoneksi dengan handphone untuk menerima telepon masuk atau telepon keluar. Dan juga dapat mendengarkan musik. Helm yang memiliki keamanan tingkat tinggi karena memiliki alarm dan GPS. Berbahan karbon dan memiliki busa yang nyaman buat membuat helm ini dapat digunakan di segala cuaca. Ketika cuaca sedang panas, tentunya tidak panas dan tidak kegerahan saat siang hari. Pada malam hari tidak terlalu dingin. Helm ESA ini dirancang untuk meningkatkan minat setiap pengendara untuk memulai menggunakan helm setiap berkendara sepeda motor. Oke, slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya atau rekan saya pada Bang Jo. Dipersilakan. Mohon maaf.
Oke, terima kasih untuk Javier. Selamat malam Pak Rizky. Perkenalkan, nama saya Johannes Van Basten. Untuk pertemuan kali ini saya akan menginformasikan perihal langkah-langkah pembuatan advertorial yang memang sudah kami buat. Di mana untuk yang pertama, kita membuat judul advertorialnya, yang kedua mencari bahan-bahan advertorial dari Google, dan yang terakhir menyiapkan bahan-bahan dan menyusun kata-kata advertorial. Oke, next, Jeff. Oke, di slide selanjutnya di sini ada foto advertorial. Untuk judul itu sendiri kita mengambil yaitu adalah helm masa depan. Dimana untuk judul ini dengan nama helmnya itu adalah SH atau Smart Helm. Ada gambar helmnya berwarna hitam dan ada logonya itu SH berwarna merah. Dan di sini saya akan menyampaikan untuk beberapa kalimat-kalimat yang terdapat pada advertorial berikut. Itu di sini yang pertama, dalam berkendara sepeda motor, helm adalah sebuah alat yang harus dimiliki oleh setiap pengendara, baik itu yang mengendarai ataupun yang menjadi penumpang. Selain untuk keselamatan, helm juga digunakan untuk mentaati peraturan lalu lintas. Banyak sekali pengendara yang sudah tidak memperhatikan pentingnya menggunakan helm dalam berkendara sepeda motor. Pentingnya helm dalam berkendara membuat sebuah perusahaan membuat helm masa depan untuk meningkatkan minat pengendara untuk menggunakan helm. Helm SH adalah sebuah helm yang diciptakan untuk dapat mengikuti era teknologi masa kini. Selain ada smartphone dan juga smart TV saat ini, untuk berkendara sepeda motor telah diciptakan inovasi terbaru yaitu smart helm. Selain untuk keamanan berkendara, smart helm memiliki beberapa keistimewaan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada shell atau hard outer atau batok yang biasa kita kenal. Next, Jeff. Bisa slide selanjutnya, Jeff. Oke. Bang Jo. Untuk yang kedua di sini ada air fan atau ventilasi udara. Yang ketiga di sini ada EPSL. Yang keempat ada check pad atau busa pipi. Yang kelima ada crown pad atau inner liner, kain atas interior. Yang keenamnya ada neck roll atau busa leher. Setelah itu ketujuhnya ada chin curtain. Yang kedelapannya ada noise guard, ada anti theft dan alarm, ada bluetooth juga, ada speaker dan mikrofon, ada GPS, dan terakhir di sini adalah mengandung yaitu desain. Desainnya ini memiliki berbagai macam, baik itu gambar ataupun warna, memberikan banyak pilihan ke setiap pembeli. Jadi dapat disesuaikan dengan selera pembeli dan umur pembeli, seperti itu. Helm SH juga dirancang untuk meningkatkan minat pengendara dalam menggunakan helm. Helm masa depan ini memiliki teknologi yang dapat mengimbangi perkembangan teknologi pada zamannya. Helm yang memiliki sebutan smart helm mempunyai berbagai fitur yang berbeda dengan helm-helm lain. Helm ini dapat diterima oleh semua umur dan berbagai kalangan, baik itu untuk pengendara maupun penumpang, sehingga dapat membantu setiap orang untuk mentaati peraturan lalu lintas yang ada. Oke, untuk slide selanjutnya dapat dilanjutkan dengan rekan saya, yaitu Ari. Oke, terima kasih Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Imanuddin. Langkah-langkah selanjutnya adalah langkah-langkah membuat gambar advertorial. Yang pertama adalah membuat gambar, mencari dan menentukan gambar helm sport di Google, mengedit gambar dengan Illustrator, menyimpan gambar dengan format PNG, upload gambar di PowerPoint. Next, Jeff. Next, Jeff. Oke, di sini ada gambar advertorialnya ya. Ada helm SH yang berwarna merah marun,
Yang di sini ada ventilasinya, yaitu berguna untuk mengalirkan udara ke dalam helm agar tidak terlalu gerah. Dan ada kaca yang tentunya sudah anti fog, yang dimana anti fog ini bisa mengurangi dari embun ketika hujan atau ketika cuaca sedang berkabut. Dan juga ada visor UV, yaitu ultraviolet, yang dimana bisa mengurangi intensitas cahaya dari sinar matahari ketika siang hari ataupun kendaraan dari yang arah berlawanan ketika malam hari agar tidak terlalu menyorot ke mata. Dan lalu ada mikrofon, di mana mikrofon ini berguna untuk berkomunikasi dengan penumpang di belakang. Dan ada tali strap ya tentunya jelas untuk agar helm tidak mudah lepas ya. Dan ada Bluetooth. Bluetooth ini berguna untuk mengkoneksikan ke smartphone ya, karena ini kan smart helm ya kan. Lalu ada anti theft. Anti theft ini berguna untuk pengaman ganda, dimana agar helm ini lebih aman ketika kita tinggalkan di motor. Dan juga ada alarm dan speaker. Speaker ini berguna untuk menerima suara dari orang di belakang kita ya. Dan ada spoiler. Lalu di sini helmnya berbahan karbon, yang dimana karbon ini sudah kita tahu karena tentunya kuat dan juga ringan. Dan juga ada GPS. GPS di helm ini berfungsi untuk melacak helm kita ketika kita jauh dari helm ataupun kita kehilangan helm ini. Oke, next Jap. Oke, itu presentasi dari kelompok kita, Pak. Kelompok 6. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.